مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Secara umum, munculnya radikalisme itu ada 3 sebab pokok. Sebab yang pertama ada faktor eksternal, asalnya dari luar, bukan dari negara itu sendiri. Ya karena dimaklumi ya, Indonesia ini negara besar. Coba bayangkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, besarnya itu Masya Allah ya. Naik pesawat saya tanpa transit itu sudah 8,5 jam atau 9 jam dari Sabang sampai Merauke tanpa transit ini. Ya. Itu sama dengan perjalanan dari Jakarta atau dari Makassar ini ke Saudi Arabia. Perjalanan langsung. Kira-kira bisa dibayangkan ya besarnya Indonesia. Ya. Makanya jangan berpikir bahwa tidak ada yang iri kepada kita. Tidak ada yang semuanya senang Indonesia ini seperti itu. Ya. Karena itu dimaklumi ya, ada bahaya-bahaya mengancam negara ini. Ya. Isu ingin lepaslah, isu ingin itulah, macam-macam. Makanya kita harus pahami. Itu ada dari luar. Belum lagi serangan-serangan dari sudut yang lain. Narkoba itu datangnya dari mana? Dari luar datangnya. Tidak diizinkan di dalam negeri ini. Siapa yang memasukkannya? Itu banyak pihak yang memasukkannya ya. Salah satunya ada musuh-musuh memang ya, ingin menghancurkan negara, menghancurkan generasi muda. Ya, menghancurkan generasi muda. Jadi harus dipahami bahwa pemahaman-pemahaman itu ada yang datang dari luar. Nah, ini makar terhadap musuh ya. Kemudian yang kedua, ada faktor kembali kepada lingkungan tempat dia tinggal. Ya. Kadang di situ ada suhu bergejolak, suasana politik, atau lagi ada krismon atau yang semisal dengan itu memberi pengaruh. Akhirnya terjadi aksi-aksi tersebut. Dan yang ketiga, ada hal yang kembali kepada internal, kepada orang itu sendiri. Ya. Kadang terkait dengan apa? Pemahamannya yang keliru, ya. Atau dia sesat jalannya, atau yang mengandung dendam kepada orang lain, ya. Atau mungkin dia adalah orang yang kurang waras. Ya. Itu faktor internal. Nah, ini semuanya sebab-sebab ya. Makanya ketika terjadi perbuatan-perbuatan, aksi-aksi radikalisme, terorisme misalnya, itu karena banyak sebab, itu tidak boleh langsung diarahkan kepada hal-hal tertentu. Karena terorisme itu adalah sebuah kejahatan yang tidak ada asal usulnya, tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya, tidak ada keluarganya. Ya. Karena itu kalau mau dikatakan dia ikut di agama manapun, tidak ada dia di dalam agama. Prinsip beragama itu tidak ada. Perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Baik. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Secara umum, radikalisme itu ada 2. Ada radikal secara fisik dan ada radikal secara ideologi. Baik. Peledakan, pengeboman, pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya itu radikal fisik. No? Dan ada radikalisme, dia bentuknya ideologi, pemahaman. Dan secara pemahaman ini lebih berbahaya daripada radikalisme secara fisik. Radikalisme secara fisik itu muncul kenapa? Karena ada ideologi kan begitu. Makanya kalau ideologinya tidak kita perangi, ya ibaratnya gugur 1 tumbuh 1000. Perang terhadapnya juga dalam 2 bentuk ini. Bentuk fisik. Kalau bentuk fisik, inilah tugas negara, aparat keamanan. Dan kita juga kalau diminta oleh negara untuk membela secara fisik, kita tidak boleh menolak. Itu hukum syariat. Ya kalau misalnya kepala negara minta kita untuk membela negeri kita ini, dalam bentuk mengorbankan jiwa, kita harus latihan militer supaya bisa membela negara. Karena pemerintah meminta, kita wajib untuk ikut. Itu hukum di dalam syariat. Nah, secara fisik juga itu harus dipahamkan ya. Jadi kalau ada orang yang melihat misalnya ada sebagian buron dicari oleh pemerintah, orang berbahaya dicari oleh pemerintah, sudah diumumkan ini dicari oleh pemerintah, dia lihat tinggal di samping rumahnya, terus dia diam-diam saja, itu tidak boleh, tidak dibolehkan dalam syariat. Itu bentuk melindungi. Kayak itu diantara bentuk ya hal-hal yang terkait dengan fisik. Adapun ideologi ini, sebab ini memang tugasnya orang-orang yang berilmu. Jadi kalau perang secara ideologi, ya diperangi dengan ideologi juga. Harus diterangkan
Letak kesalahannya di mana? Kekeliruan berpikirnya di mana? Terhadap radikalisme secara ideologi itu kadang lebih penting daripada memerangi secara apa? Secara fisik. Iya. Tahu kaum Khawarij? Ini orang-orang yang mencontohkan pemberontakan. Iya. Para pemberontak pertama mulai muncul di masa Utsman bin Affan. Kemudian diperangi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij ini mengaku dirinya Muslim dan mengaku dirinya berperang itu di jalan Allah. Dan mereka menganggap dengan perang itu mereka masuk surga. Tapi yang dia perangi siapa? Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Tapi lihat slogannya, cari surga, ingin mati syahid. Ya, menegarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahasa-bahasanya bagus. Ya, sama dengan sebagian kelompok sekarang ini yang muncul ini. Kita ingin menegakkan khilafah. Ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita ingin merubah pemerintah kepada arah yang lebih baik. Itu bahasa-bahasa sama. Kaum Khawarij di masa dahulu seperti itu bahasanya. Makanya jangan tertipu dengan slogan, dengan pakaian, dengan penampilan. Tapi yang dilihat itu hakikatnya, ideologinya apa? Iya. Kaum Khawarij ini diperangi oleh para sahabat. Tidak ada yang mundur mereka. Marah senang kalau mati, dianggap dirinya apa? Mati syahid. Tapi ingat, lihat kekuatan ideologi. Ibnu Abbas suatu hari minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ibnu Abbas kepada Ali bin Abi Thalib, saya mau datangi kaum Khawarij di kampungnya. Kata Ali bin Abi Thalib, mau apa ke sana? Saya ingin debat mereka. Mengajak mereka kembali kepada jalan yang lurus. Kata Ali bin Abi Thalib, saya khawatir terhadap engkau anak paman Rasulullah. Nanti ada bahaya menimpa kamu. Kata Ibnu Abbas, tidak perlu khawatir. Ibnu Abbas ke sana sendirian. Sendirian ke sana. Setibanya di sana, dilihat oleh kaum Khawarij. Mereka pun ribut. Ada yang berkata, jangan diajak ngomong. Bahaya ini orang. Ada yang berkata, tidak, kita debat aja. Akhirnya terjadi perdebatan. Mereka sampaikan 4 alasan mereka kenapa membangkang kepada Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas hanya bacakan 4 ayat dan 1 hadis. Rujuk, tadinya jumlah mereka 6.000 orang. Setelah Ibnu Abbas membacakan 4 ayat 1 hadis, rujuk dari mereka 2.000 orang bertobat. 2.000 orang. Sebagian riwayat menyebutkan 4.000 orang. Nah, ini kekuatan ideologi namanya. Diperangi dengan pedang, nggak mau kembali mereka. Cuma dibacakan ayat-ayat oleh Ibnu Abbas dan 1 hadis. Berapa orang yang rujuk? 2.000, sebagian riwayat 4.000. Nah, ini kekuatan ideologi. Jelas ya? Nah, karena itu ideologi ini penting kita miliki. Sebab ini benteng keamanan. Baik. Jadi cara memeranginya sudah kita tahu ya. Bahwa diperangi secara fisik itu tugas pemerintah. Ya. Adapun secara ideologi itu orang-orang yang punya ideologi. Bagaimana meluruskan ideologi yang keliru. Itu perannya para ulama di situ.